Hello traders dan investors, welcome back di channel VG Trader. Di video kali ini kita bakal bongkar habis saham pakai pendekatan bandarmologi. Kita intip langsung data kepemilikan lokal versus asing dari kssi.co.id plus analisa broker summary terbaru. Tujuannya, biar kita bisa ngeliat kemana bandar mau gerak dan nyari peluang trading yang bisa kasih cuan gede buat kita. Hari ini kita akan membahas analisa bandarmologi saham GGRM. Kita akan lihat dari sisi kepemilikan, pergerakan broker, analisa teknikal, sampai strategi investasi. Disclaimer, before we dive in, gue mau ingetin dulu nih, semua data, analisa, dan opini di video ini bukan ajakan beli atau jual saham tertentu. Konten ini pure buat edukasi dan sharing insight aja. Jadi, keputusan trading maupun investasi tetap ada di tangan kalian masing-masing. Ingat, cuan atau loss itu hasil keputusan kalian sendiri. Mari kita mulai. 1. Struktur kepemilikan. Data KSSI. Data KSSI terbaru menunjukkan kepemilikan retail terus menurun. Dari 47,72% di Juni, turun menjadi 47,09% di akhir Agustus 2025. Institusi domestik juga sedikit melemah dari 20,17% menjadi 19,80%. Sementara itu, asing justru meningkat dari 32,10% menjadi 33,12%. Artinya, retail dan domestik melepas, asing justru mengakumulasi. 2. Pergerakan broker, 1 hingga 26 September 2025. Dari broker summary, kita melihat perbedaan jelas. Broker domestik pada gambar sebelah kiri cenderung netral bahkan sedikit distribusi dengan net sale lebih dari 2.000 lot. Sementara broker asing pada gambar sebelah kanan justru melakukan big akumulasi dengan net buy lebih dari 28.000 lot senilai 25,9 miliar rupiah. Top broker asing seperti AG, YU, dan CC mendominasi akumulasi, sementara broker lokal seperti HD, TP, dan AF terlihat distribusi. Tiga, technical analysis. Secara teknikal, harga saat ini berada di level Rp14.625. Support kuat ada di 8.525, sementara resisten penting ada di 17.125 dan resisten major di 29.000. Grafik harian menunjukkan rebound tajam dari area bawah, indikasi awal potensi reversal. Namun grafik mingguan masih menunjukkan tren turun panjang sejak 2019. Jadi 17.125 adalah level kunci untuk konfirmasi arah selanjutnya. 4. Implikasi pasar. Gabungan data menunjukkan pola menarik. Asing perlahan masuk, retail melepas. Broker asing dominan akumulasi, domestik distribusi. Secara teknikal, harga mendekati resisten besar. Jika tembus 17.125, ada peluang tren berbalik naik. Tapi kalau gagal, resiko kembali ke bawah masih ada. 5. Ringkasan analisa. Kesimpulan dari analisa ini adalah, pertama, asing konsisten akumulasi sementara retail keluar. Kedua, harga sudah mendekati titik krusial resisten. Ketiga, valuasi fundamental masih sangat murah. PBV hanya 0,29 kali dengan BVVS lebih dari Rp31.000 per lembar. Keempat, peluang rebound terbuka, tapi resiko false breakout tetap tinggi. 6. Strategi investasi. Untuk trader harian atau swing, entry bisa dicicil di area 14.000 hingga 15.000, dengan target jangka pendek di 17.000 hingga 17.500 dan stop loss bila turun di bawah 13.500. Untuk jangka menengah 1 hingga 3 bulan, tunggu konfirmasi breakout di atas 17.125. Target berikutnya di 20.000 sampai 29.000. Dan untuk jangka panjang, valuasi murah dengan PBV 0,29 kali membuat saham ini menarik, asalkan fundamental industri rokok mendukung. 7. Peringatan. Ada beberapa resiko yang perlu diperhatikan. Secara teknikal, kalau breakout gagal, harga bisa kembali turun ke area 12.000 bahkan 10.000. Secara non-teknikal, ada resiko regulasi cukai rokok, pelemahan daya beli masyarakat, hingga sentimen global yang bisa menekan IHSG. 8. Saran untuk trader retail atau pemula.
Buat teman-teman retail, jangan terburu-buru. Gunakan entry bertahap, jangan all in. Batasi resiko maksimal 2-3% per posisi. Hindari FOMO, tunggu konfirmasi yang jelas, dan selalu disiplin dengan strategi. Kesimpulan utama, GGRM saat ini undervalue, asing terlihat akumulasi, dan harga berada di titik krusial resisten. Jika tembus, potensi reversal jangka menengah terbuka lebar, tapi resiko koreksi juga tetap tinggi. Disiplin entry dan money management adalah kuncinya. Oke guys, itu dia analisa bandarmologi kita kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah GGRM siap reversal besar-besaran atau cuma pantulan sementara doang-doang? Drop pendapat kalian di kolom komentar, biar kita bisa diskusi bareng. Semoga analisa ini jadi insight tambahan buat kalian semua. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update analisa seru berikutnya. Data yang gue pakai di video ini berasal dari kssi.co.id buat lihat kepemilikan lokal versus asing dan dari Stockbit buat analisa broker summary. Itu dia sumber datanya guys. Sampai ketemu lagi di analisa mingguan dan bulanan saham GGRM. Stay tune karena di video selanjutnya bakal makin seru.